Hai Andika, guys di sini. Selamat datang di segmen rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas. Handphone yang akan kita rehab kali ini adalah sebuah mantan flagship tahun 2018. 2 tahun lalu yang dulu harga launchingnya itu mencapai 15 juta rupiah. Sekarang harganya sekitar 4 jutaan aja. Menarik banget kan? Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi langsung aja. Smartphone yang akan kita rehab ini namanya adalah Samsung Galaxy S9 Plus. Kenapa harganya menjadi 4 jutaan akan saya jelaskan dulu biar kalian nggak gagal paham ya. Jadi saya beli ini bekas, bukan baru. Ada yang baru itu jualnya sekitar 7,5 sampai 8,5 juta. Untuk link pembeliannya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi semua. Baik tempat saya beli, baik yang bekas, baik yang baru. Jadi kalian bisa comparekan sendiri nanti. Dan untuk Samsung Galaxy S9 Plus ini, ketika video ini saya upload harganya masih 4.250.000. Tapi semoga aja nggak naik ketika sudah saya review. Dan kebetulan saya dapatnya full set, walaupun full setnya menurut saya agak random karena di sini warnanya adalah midnight black, sementara untuk warna aslinya nanti kalian bisa lihat sendiri. Dan oke, jadi langsung aja lah kita buka ya. Di dalamnya ada box lagi, kemudian kita buka slide dari sini. Untuk unboxingnya menurut saya kalau misalkan kalian beli baru, rasanya experience unboxing itu kayak HP flagship banget karena tertata dengan rapi seperti ini. Kemudian di dalamnya kita coba lihat, kita nggak dapat SIM card ejector ya wajar aja karena second. Kemudian ini adalah smartphone-nya, kita taruh di sini dulu. Kemudian kita mendapatkan sebuah charger yang kayaknya sih OEM, dibungkus plastik seperti ini. Dan walaupun dibungkus plastik, ini belum saya buka ya, masih kayak baru banget. Tapi kalau kalian lihat di sini, di bagian besinya ini agak penceng. Jadi udahlah, saya yakin ini bukan ori. Dan di deskripsinya seingat saya juga sellernya bilang kalau aksesorisnya adalah OEM. Kemudian kita juga mendapatkan sebuah kabel data Type-C. Dan ada earphone yang ditune by AKG. Ini kayaknya juga kalau dilihat dari kabelnya kayaknya bukan ori. Jadi ya 4.250.000 full set, walaupun aksesorisnya OEM. Menurut saya sih daripada beli batangan, kan batangan sebatang kara, mending yang ada boxnya. Walaupun kalau kalian lihat tadi boxnya itu warnanya midnight black, sementara warna yang saya beli adalah ini namanya lilac purple kalau nggak salah. Pokoknya warnanya ungu lah. Samsung menamainya dengan lilac purple. Dan kita lihat untuk kondisinya. Kalau untuk kondisinya menurut saya memang bisa dibilang like new banget lah. Jadi walaupun ini tidak ada perlindungan screen guardnya, di bagian layarnya ini benar-benar tidak ada baretan halus. Nah ini saya coba kenakan ke lighting biar lebih terlihat. Kemudian di area frame-framenya ini juga masih mulus banget. BTW, Samsung Galaxy S9 Plus ini sudah memiliki sertifikasi IP68 dan dia udah memiliki build quality yang flagship. Jadi layar depannya ini menggunakan Corning Gorilla Glass 5 dan di belakangnya juga Corning Gorilla Glass 5. Untuk framenya udah metal dan di bagian kanannya terdapat tombol lock dan off. Di bagian atasnya ada segel yang saran saya jangan dibuka dulu segelnya sebelum 7 hari karena sellernya ngasih garansi 7 hari replace. Kemudian di sini ada SIM card ejector dan untuk unit yang internasional ini dia belum dual SIM, jadi masih single SIM. Nanti akan saya berikan pendapat saya mana yang lebih baik antara yang internasional atau Shin yang garansi resmi yang pakai Exynos. Kemudian di sebelah kiri ada tombol volume up and down dan juga tombol Bixby. Bixby itu adalah fitur asistennya Samsung. Kemudian di bagian bawahnya masih ada audio jack, kemudian ada konektor Type-C, speaker dan mic. Untuk speakernya, ngomong-ngomong speakernya, Samsung Galaxy S9 Plus ini sudah memiliki dual speaker. Satunya di atas, yang speakernya ini ditune oleh AKG sesuai dengan earphone-nya tadi. Kemudian sekarang kita bahas dulu dari sensor security-nya ya. Jadi Samsung ini memiliki iris scanner dan juga facial recognition. Nah, kalau misalkan dua-duanya kalian aktifkan, Samsung menamainya teknologi ini dengan intelligent system. Jadi dia akan memilih antara iris atau facial recognition yang memang cepat banget. Jadi saya coba buka dulu. Nah, seperti itu udah kebuka. Kita coba lagi. Nah, cepat banget. Dan ini sensor fingerprintnya nggak saya pakai karena saya lebih suka iris dan juga face recognition-nya. Kemudian mungkin sekarang langsung aja kita tes untuk Antutu ya, karena menarik. Jadi kenapa alasan saya beli yang Snapdragon 845 akan saya jelaskan di sini juga. Nah, pertama
Dari segi performa, menurut saya lebih kenceng Snapdragon 845 daripada yang Exynos. Nah, di sini kalau misalkan kita rankingkan ya. Jadi kalau misalkan acuan benchmarknya adalah Antutu versi 8, versi terbaru, Snapdragon 845 itu ada di ranking 43. Sedangkan Samsung Galaxy S9 Plus yang pakai Exynos ada di urutan 45. Tapi selisihnya sebenarnya nggak terlalu banyak. Untuk S9 Plus yang pakai Exynos 9810 319.000, dan untuk device yang saya review ini 345.000. Dan kalau yang pakai Snapdragon 845 kodenya itu SMG965U. U itu berarti USA. Kalau nggak salah yang belakangnya F itu untuk Europe, dan kalau yang ke Indonesia Exynos itu biasanya G9650. Tapi kalau saya salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Kemudian untuk sistemnya, kalau yang Exynos dia pakai GPU Mali, sedangkan Snapdragon 845 ini pakai Adreno 630. Dan untuk memori RAM-nya 6GB dengan memori internal 64GB. Nah, tadi saya ada bilang di awal kalau dulu harga launchingnya 15 juta. Itu adalah yang varian 6GB 256GB. Tapi kalau yang 664 itu harganya sekitar 13 juta. Oke, kalau kalian nggak percaya Antutu, tenang aja, kita tadi juga udah tes di Geekbench 5. Dan untuk performanya di Geekbench 5 ini mendapatkan single core-nya 357 dan multicore-nya 1966. Nah, kebetulan mumpung di sini screen-nya putih ya, kita bahas juga untuk burn-in. Burn-in itu adalah penyakitnya layar yang AMOLED biasanya. Jadi ketika ada background putih, dia kayak semacam gosong atau merah atau ungu, keunguan gitulah. Nah, untuk device yang kita bahas ini beruntungnya nggak ada burn-in, nggak ada kerusakan di panel AMOLED-nya. Jadi masih aman banget. Mungkin kalian bisa temukan harga sekitar 3,1, 3,2, tapi kalian lihat deskripsinya pasti burn-in, minusnya biasanya gitu. Oke, sekarang lanjut ke bagian 3D Mark. Nah, di 3D Mark ini juga mendapatkan performa yang cukup tinggi dengan slingshotnya itu 6290. Kemudian di tes gaming, Snapdragon 845 di Samsung Galaxy S9 Plus ini juga nggak ada masalah. Di COD Mobile turun itu 57 fps, tapi nanti dia akan stabil lagi di 60 fps. Kemudian di PUBG Mobile juga bisa smooth ultra dan hasilnya kadang itu turun sampai 50 fps, kemudian dia akan stabil lagi di 60 fps. Meskipun saya udah coba naik mobil dengan kecepatan maksimum biar framenya padat, tapi nggak ada lag sama sekali untuk di PUBG Mobile smooth ultra. Lanjut ke tes game yang cukup berat, yaitu Honkai Impact 3. Ini saya menggunakan settingan rekomendasinya di angka 3. Dan di settingan rekomendasi ini, angka 3 Snapdragon 845 Samsung Galaxy S9 Plus masih cukup playable banget dengan stabil di angka 30 fps. Meskipun scene-nya kalau kalian lihat, wah itu udah war, slow motion dan lain-lain banyak numpuk di situ. Kemudian untuk suhu permukaannya paling tinggi itu bisa sampai 45 derajat Celcius dan memang kerasa agak anget dan mengganggu kalau digunakan untuk bermain game. Jadi saran saya pakai casing yang lumayan tebal biar nggak terlalu panas. Kemudian untuk spesifikasi layarnya menurut saya juga udah fleksibel banget. Jadi untuk screen resolusinya dia bisa sampai WQHD plus 2960 x 1440 yang bisa diturunkan. Nah, kalau misalkan bisa diturunkan itu bisa menghemat baterai dan dia bisa diturunkan sampai XD plus. Dan kalau misalkan kita pakai screen resolusi WQHD plus-nya ketika kita nonton YouTube kemudian kita cek di bagian quality, dia bisa mentok sampai 1440 60 XDR. Jadi kalau misalkan ini kita pilih udah 1440 resolusinya dan XDR juga, jadi gambarnya bener-bener gila. Saya akui kalau misalkan layar, salah satu layar terbaik adalah panel Super AMOLED-nya dari Samsung. Nah, kalau kalian lihat, wah padahal ini ada lighting ya di sana ya, tapi nggak pengaruh sama sekali. Coba kita lihat brightness-nya ada di berapa, padahal masih segini. Dan speaker dari Samsung Galaxy S9 Plus ini seperti di boxnya tadi, dia ditune oleh AKG. Dan yang menarik kalau misalkan kita masuk ke quick setting, itu kita bisa pilih untuk Dolby Atmos. Nah, ini misal kita tahan ya, kita bisa pilih nih profilnya, kita on kan aja mau musik, movie, auto, atau voice. Nah, karena kita mau coba di bagian musik, jadi kita centang musik. Dan sekarang kita langsung coba untuk kualitas suaranya. Saya cuma nungguin bassnya. Dan untuk sebuah smartphone yang
tipis banget seperti ini, menurut saya speakernya emang GG habis. Oke, sekarang lanjut mungkin ke pembahasan yang biasanya sering ditanyakan. Bang, bisa pakai Gcam nggak? Bisa, dan nanti di tes kamera juga akan saya tunjukkan bagaimana perbandingannya antara yang kameranya Samsung asli dan yang pakai Gcam. Kemudian untuk daya tahan baterainya menurut saya nggak terlalu awet karena memang kapasitasnya cuma 3500 mAh dan saya juga nggak dapet charger aslinya ya, karena ini saya nggak yakin kalau ini charger aslinya. Dan tadi ketika saya coba untuk main PUBG 1 match kira-kira setengah jam, kalau kalian lihat di bawah ini prosentasenya jam 12.32 itu 72% dan setengah jam 1 match untuk PUBG menjadi 60%. Jadi 12% untuk main PUBG selama setengah jam, tapi satu matchnya itu setengah jam ya. Dan untuk ngecasnya tadi saya cas itu pakai chargernya 18 watt. Jadi saya punya charger 18 watt, saya coba dan jam 13.41 di sini kalau kalian lihat 13.41 itu 55% dan dia saya unplug itu di 90%, 14.21, 13.21, 14.21, 1 jam. 1 jam berarti dari 52 ke 90%. Berarti ngecasnya di charger 18 watt juga nggak terlalu cepat. Kemudian untuk user interface kameranya seperti ini, hampir mirip dengan Samsung Note 10, cuman kalau misalkan ini di mode video dia tidak memiliki icon untuk image stabilization, walaupun sebenarnya dia punya, cuman harus di resolusi minimal QXD karena kalau misalkan resolusi 4K dia nggak mau pakai video stabilization. Kemudian untuk fitur menarik lain dari Samsung adalah dia memiliki dual aperture, jadi f1.5 dan f1.24. Gunanya kalau misalkan kalian kurang cahaya atau low light, kalian bisa ganti ke 1.5 kalau misalkan kalian ada di mode Pro. Nah kalau di mode Pro ini kita bisa ganti nih. Ini kan f1.5, kita pencet aja, dia akan jadi f2.4. Tapi kalau misalkan kalian nggak pakai fitur Pro, dia akan secara otomatis. Jadi ketika low light, dia akan langsung mengubah aperturnya menjadi 1.5. Dan ini adalah kualitas resolusi kamera depannya di resolusi Full HD. Untuk face detection-nya lumayan cepat. Silau. Sebentar, saya pindah ke sini. Nah, untuk stabilnya lumayan kok. Oke, sekarang ini adalah resolusi 4K UHD-nya. Kalau 4K UHD, fitur Intelligent Stabilization videonya nggak bisa diaktifkan ya. Tapi menurut saya masih cukup stabil. Oke, seperti kalian lihat jalannya ini terlihat, gila. Ini layarnya S9 Plus atau hasil kameranya. Saya bisanya tahu nanti ketika pas post editing. Karena kalau di sini terlihat clear banget, jelas banget. Oke, sekarang kita ada di fitur Full HD dengan Intelligent Video Stabilization-nya on. Sekarang kita cek untuk video stabilnya apakah sama dengan 4K tadi. Dan sebenarnya untuk fitur video stabilization-nya itu bisa juga di resolusi QXD di atasnya Full HD. Cuman nggak saya coba karena mungkin jarang orang yang lihat ya, jarang pakai maksudnya. Nah ini kalau kalian lihat high dynamic range-nya bagus banget ya. Kan ada perubahan warna tuh dari matahari pohon nih kuning ke yang tidak terkena matahari. Kemudian untuk hasil kameranya, walaupun resolusinya tidak besar sampai 108 megapiksel seperti Samsung yang terbaru, tapi menurut saya masih oke banget. Lensa wide dan juga lensa telefotonya ini stabil, jadi tidak ada perubahan warna ketika kita menggunakan lensa yang berbeda. Dan tadi saya ada bilang kalau akan saya comparekan dengan Gcam. Nah, di sebelah kiri itu adalah hasil dari Gcam dan di sebelah kanan adalah hasil dari kamera aplikasi bawaannya Samsung S9 Plus. Ada beberapa kondisi yang saya suka ketika menggunakan Gcam, tapi juga ada beberapa kondisi yang saya suka menggunakan aplikasi bawaannya Samsung S9 Plus. Contohnya adalah kondisi low light. Entah kenapa saya lebih suka kondisi low lightnya kamera Samsung daripada Gcam. Dan untuk hasil selfie kameranya di Gcam, tekstur muka saya yang bolong-bolong itu terlihat, cuman kayak terlalu pucet. Kalau misalkan di Samsung S9 Plus, bolong-bolongnya nggak terlalu kelihatan, tapi lebih terlihat manusiawi gitulah kulitnya. Dan menurut kalian bagaimana bagusan kamera Gcam atau kameranya Samsung S9 Plus? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Kemudian untuk fitur lain, dia memiliki fitur Bixby Vision yang sepertinya yang bakalan kepake adalah yang translate ini. Nah, buat kalian yang mungkin punya S9 Plus yang yang resmi, kalian bisa tulis di kolom komentar apakah fitur Bixby Vision-nya ini sama. Karena untuk fitur Wine ini juga
kayaknya nggak ada yang pakai. Translate ini pasti kepake, Discover, Shopping, QR Code ini kepake seharusnya. Cuman kalau yang versi internasional ini dia ke linknya ke e-commerce Amazon. Jadi buat kalian yang Bixby Vision-nya garansi resmi, bisa tulis di kolom komentar apakah dia ke linknya Amazon atau ke e-commerce yang lokal. Kemudian untuk accidental touch, karena dia layarnya Edge, kadang masih ada. Walaupun tidak terlalu sering, tapi kadang masih ada. Contohnya kalau misalkan saya main real drum, kemudian saya touch yang bagian pinggir ini, ya ini belum accidental, tapi nanti kelamaan nah itu lama-kelamaan dia akan accidental touch. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video rehabilitas dari Samsung Galaxy S9 Plus kali ini. Dan tadi saya ada bilang mending mana versi Inter atau versi resmi atau biasanya garansi SAIN gitu. Nah untuk yang versi Inter ini dari segi harga dia lebih murah, sekitar 4 juta sampai 4,5 juta. Nah untuk yang versi SAIN kalian bisa dapatkan antara 4,5 sampai 5,5. Dan kalau menurut saya pribadi, kalau kalian punya uang langsung digaskan aja ke garansi resmi atau SAIN. Itu untuk harga bekas loh ya. Kalau misalkan harga barunya tadi saya lihat 7,5 juta, itu garansi resmi SAIN. Nah, kenapa saya sarankan untuk beli SAIN walaupun selisihnya lumayan? Pertama, untuk yang garansi SAIN dia bisa dual SIM, sementara ini single SIM. Kemudian kalau misalkan kita masuk ke bagian setting, kemudian di bagian software update, download dan install, untuk yang versi G965U USA ini dia tidak bisa diupdate ke Android 10. Jadi hanya bisa sampai Android 9. Sementara untuk yang SAIN pasti udah bisa di-upgrade ke Android 10. Sebenarnya untuk yang region USA ini juga bisa diupdate tapi nggak secara otomatis. Jadi harus pakai Odin Flash Tool dulu. Ribet lah. Jadi mending yang SAIN untuk opsi upgrade-nya. Kemudian kalau misalkan ada apa-apa, meskipun mungkin kalian beli bekas garansi resmi SAIN, dan garansi Samsung itu kalau nggak salah 1 tahun ya, kan garansinya habis. Kalau misalkan kalian ke Samsung Service Center, kemungkinan besar HP kalian diterima itu lebih besar karena kan ini barangnya SAIN, jadi masih bisa digaransi. SAIN atau SAIN, bacanya pokoknya itulah SAIN gitu ya. Nah kalau misalkan barang yang tidak garansi resmi ketika kalian bawa ke Samsung Service Center, saya belum pernah coba sih ya, tapi kayaknya nggak mungkin boleh karena bukan barang yang dimasukkan oleh mereka. Tapi kalau kalian punya pengalaman bisa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi kayaknya seharusnya sih nggak bisa. Jadi maka dari itu saya sarankan kalian beli yang garansi resmi SAIN. Misalkan uangnya kurang ditabung. Tapi kalau misalkan udah kepengen banget, ya opsinya ya yang garansi internasional ini. Memang secara performa, kalau Antutu benchmarknya, kalau acuannya Antutu benchmark, memang Snapdragon 845 ini lebih tinggi ketimbang Exynos 9810. Tapi selisihnya nggak banyak-banyak banget. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya. Dan kesimpulannya sih simple aja. Menurut saya memang masih cocok untuk digunakan di 2020 dengan fitur-fitur yang saya sebutkan tadi. Kekurangannya mungkin karena dia terlalu tipis. Jadi kalau saya lihat di CPU temperaturnya sebenarnya 40 sampai 50 derajat Celcius. Cuman entah kenapa kalau dipegang itu panas. Jadi saran saya kalian pakai casing kalau main game di Samsung S9 Plus ini karena servisnya kerasa banget panasnya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video rehabilitas kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Sabudi and see you on the next video. Bye bye.